Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Hari Wahyono selaku dosen pengampu mata kuliah retorika, serta teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat kembali dalam acara peringatan bulan bahasa yang ke-42 dalam keadaan sehat. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan nama saya Bekti Wulandari dengan NPM 211-030-1029. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato mengenai pentingnya mencintai bahasa Indonesia sebagai jati diri budaya bangsa. Hadirin yang berbahagia, bahasa merupakan alat komunikasi yang menyatakan segala sesuatu yang tersirat di dalam diri kita. Fungsi terpenting yang paling terasa dari bahasa adalah yang pertama sebagai alat komunikasi dan yang kedua sebagai alat berinteraksi. Bahasa berfungsi sebagai alat untuk mempererat antara manusia dan komunitasnya. Dari komunitas kecil seperti di dalam keluarga dan komunitas besar seperti di dalam negara. Tanpa bahasa, kita tidak mungkin terjadi interaksi sosial di daerah masing-masing dan tidak terbayangkan bagaimana bentuk kegiatan sosial antar manusia tanpa bahasa. Telah kita ketahui bahwa bahasa Indonesia memiliki jati diri yang membedakan antara bangsa lain. Jati diri tersebut sekaligus menunjukkan keberadaan bangsa-bangsa Indonesia di antara bangsa-bangsa lain. Salah satu simbol yang dari jati diri bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Hal ini sejalan dengan semboyan yang selama ini kita kenal, yaitu bahasa menunjukkan bangsa. Hadirin yang saya hormati, dalam era globalisasi saat ini, jati diri suatu bangsa merupakan suatu hal yang paling penting untuk dipertahankan agar bangsa kita tetap dapat menunjukkan keberadaannya di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Namun, bagaimanakah kondisi kebahasaan kita sebagai jati diri bangsa saat ini? Saat ini kita sering melihat kurang adanya kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, kita gemar mengambil alih kata dalam bahasa asing dan menjadikannya kata dalam bahasa Indonesia. Padahal, sejatinya kita telah memiliki padanan kata yang bisa digunakan untuk menggantikan kata-kata tersebut. Lantas, mengapa kita menggunakan kata bahasa asing? Bagaimana kita bisa melestarikan bahasa Indonesia kalau bukan dari kita sendiri? Sikap yang tidak menjunjung bahasa persatuan harus dikikis karena kita harus mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia sebagai simbol jati diri bangsa agar kita tidak menjadi asing di negeri sendiri. Hadirin yang saya hormati, sebagai simbol jati diri bangsa, bahasa Indonesia harus tetap dikembangkan agar tetap memenuhi fungsinya sebagai sarana komunikasi modern dalam berbagai bidang kehidupan. Di samping itu, untuk penggunaannya pun harus tetap ditingkatkan agar bahasa Indonesia dapat menjadi sarana komunikasi yang efektif, efisien untuk berbagai keperluan. Dalam menjalani kehidupan pada era global saat ini, baik jati diri lokal maupun jati diri nasional tetap merupakan dua hal yang sangat penting untuk diperhatikan agar kita tetap dapat menunjukkan keberadaan kita sebagai suatu bangsa. Jati diri itu sama pentingnya dengan harga diri. Tanpa jati diri, kita tidak memiliki harga diri, dan begitu pun sebaliknya. Atas dasar tersebut, agar menjadi suatu bangsa yang bermartabat, jati diri bangsa harus diperkuat, baik berupa bahasa, sastra, seni, budaya, adat istiadat, maupun hal lainnya. Dengan demikian, marilah kita sebagai generasi penerus bangsa dan calon pemimpin bangsa yang tangguh, kita lestarikan bahasa kita sebagai alat komunikasi dengan masyarakat daerah, atau wilayah yang berbeda agar kita tetap bersatu. Hadirin yang berbahagia, marilah kita semua warga negara Indonesia mempunyai kewajiban yang sama, yaitu menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia
merawat dan melestarikannya agar tidak hilang dan diterjang oleh kemajuan zaman. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam pidato saya kali ini. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan. Dan saya harap kita semua termotivasi dalam melakukan sesuatu untuk menjadikan diri kita semua terbiasa dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.